Rolling. Oke ya, kita bahas tentang bisnis jati ya, karena banyak yang tanya ya, gimana sih prospek untuk bisnis untuk kayu. Nah, kali ini saya bahas tentang jati. Nah, bisnis jati ini sangat menggiurkan. Karena apa? Karena memang jati ini tanaman yang super super mahal. Satu kubiknya itu dihargai di atas 4,5 juta, 4 jutaan, 5 jutaan. Semakin diameternya semakin tinggi, diameternya semakin eh, lebar, itu semakin harganya semakin wow. Nah, saya sudah bahas ya, saya nggak mau bahas tentang gimana sih cara manen gimana sih cara eh, nanam jati supaya jatinya cepat panen. Nah, ini jati ini sebenarnya kalau kita kelola dengan baik, di video yang saya sebelumnya saya sudah bahas tentang gimana cara biar jati ini panennya lebih cepat, biar nggak perlu butuh 15 tahun sampai 20 tahun. Nah, sampai baru segini. Nah, ini contoh jati yang udah umur 8 tahun ya, sudah seperti ini. Nah, ini kita perlakukan dengan pandu akar tunggang. Nah, kemarin kita udah panen sebelah sana, itu sudah ditebang. Nah, ini kita mau panen ini ya. Ini udah diameternya udah di atas. Ini kalau kita peluk nih udah segini ya, udah 30 lebih nih ya, diameternya kayaknya udah 30-an. 40 up ya nih, 40 up nih. 40 up ini udah cukup besar ya. Ini bukti bahwa teknik pandu akar tunggang ini sangat efektif. Nah, ini gimana cara bisnis kelola jualnya? Bisnis ini sebenarnya banyak, kemarin di video saya yang sebelumnya banyak tanya ini, gimana cara jualnya? Penjualan itu sangat mudah untuk jati. Pertama kita satu ya, kita dipanglong, paling mudah dipanglong ya. Kita jual lebih mahal kalau dipanglong, kalau kita borongan itu harganya sesuai dengan pengepul. Nah, itu kita cari kepul. Biasanya kalau kita mau jual jati itu yang kita lakukan nawarin ke tukang kepul, atau kalau pengen harga yang wah kita ya cari tukang mebel ya, mebel. Jadi kita jual nggak langsung banyak semua, yang jual yang besar-besar aja yang sudah ini, kemudian nanti kita pelan-pelan cari, kalau memang butuh yang agak cepat ya ke panglong. Kalau memang skala besar, ini saya banyak yang tanya panen akasia, panen jati kok susah jualnya. Banyak ya, di tempat saya itu banyak kebetulan, karena memang kalau saya dan teman-teman itu gelutnya di pertanian, jadi lebih lebih mendalami ya, istilahnya lebih tahu lah pasarnya. Nah, kalau kita misalnya di Jawa nih, ini kebetulan saya di Lampung ya, di Jawa itu kayak yang bisa di ini ya, Raja Sengon contohnya, Pak Gun, itu saya rekomendasi. Dia memang spesialis untuk jati dan untuk dia pembuatan mebel, pembuatan triplek. Nah, itu Pak Gun saya rekomendasi itu ya, teman saya ya, kebetulan teman saya dan punya pabrik itu di, kalau tidak salah di Kendal. Nah, itu saya lupa nomornya, saya nanti tak carilah ya kalau udah ketemu, karena memang di HP saya yang lama. Jadi kayu merah, kayu yang sekarang laku yang banyak dicari itu sekarang kan sengon udah susah ya, yang sering sekarang kayu merah dan kayu jati. Dan kayu jati ini paling laris, paling mudah dijual, dan harganya nggak karuan, maksudnya nggak nawar-nawar ya. Luar biasa kalau jati ini. Nah, jati ini kalau segini-segini, kalau kita misalnya 400 pohon, kalau udah 3 pohon sampai 4 kebun, satu kubik itu 4 juta, 5 juta, kalikan itu udah 400-an juta ya. Kalau 1 hektar ratusan juta, itu dengan umur 5 sampai 7 tahun itu udah 400 juta. Catatannya dengan
6 sampai 8 tahun 6 sampai 8 tahun tergantung kesuburan tanah, cara ngerawatnya. Kalau pengen cepat ngerawatnya ya itu 6 bulan sekali dipupuk, kemudian rajin pangkas, 3 bulan sekali pangkas. Pangkas samping-samping ini, nah pangkas biar nanti fokus ke batang utama. Karena kalau udah ini nutrisinya akan berbagi di batang ranting ya. Ya ini ranting-rantingnya harus dipangkas supaya nanti batangnya cepat besar. Nah itu kuncinya cuma itu aja. Jati perawatannya sangat simpel, mudah, dan lahan yang nggak bisa ditanami jati. Nah lahan yang mudah kebakar. Nah ini kebetulan ini tempat saya ini kebetulan lahan yang apa ya, yang mudah kebakar ya. Makanya ditanami jati tempat saya ini, tak tanami jati. Ditanamin sayuran, ditanamin ini karena nggak ada air, susah, nggak bisa ngebon juga, nggak ada air, airnya susah, dan ketika musim terang kayak gini dia kebakar. Jadi fokusnya ke jati. Jadi teman-teman yang punya lahan yang nggak kepake atau lahan yang tidur, istilahnya nggak pernah bertahun-tahun nggak pernah pakai, bisa digunakan untuk jati, untuk tanaman jati. Nah untuk yang masih bingung gimana cara apa namanya ngoperin jati, coba tanya sama tukang panglong, dia kan pasti ada link ya, link atau temen yang memang dia ngepul ke pabrik. Nah ini ya, tukang kepul itu yang skala besar. Kalau Anda jualnya skala besar, bukan ke panglong. Kalau panglong kan terima paling berapa kubik, 3 kubik, 5 kubik ya. Furniture itu paling sedikit ya nerimanya. Furniture kalau di kampung sedikit, tapi kalau furniture yang basisnya di Jepara, jati, teman-teman saya ya banyak ya nerima jati ya. Itu banyak juga yang nerima jati, dan ya harganya ya lumayan juga ya, tergantung kualitasnya. Karena jati-jati di tempat kita kan nggak banyak minyaknya, terus seratnya nggak terlalu padat, terus daya kekuatannya nggak terlalu ini, jadi kualitasnya mungkin harganya mungkin kalau yang jati di perhutani yang mantap ya di atas 6 juta 7 jutaan ya, 5 up sana ya, yang diameternya lebih dari 40 up ya, itu pasti harganya di atas 6-an ya yang jati. Kalau jati yang seperti ini ya tergantung kualitasnya nanti. Kualitasnya kalau semakin bagus di batuan ya mahal harganya, dan diameternya tinggi ya, diameternya semakin lebar ya harganya tinggi. Nah kalau teman-teman yang masih bingung ngepul jati itu ya, setiap daerah itu ya Mas, setahu saya, pengalaman saya jual ya, karena saya juga pernah apa namanya, pernah kerjasama sama teman yang memang dia apa mencari kayu ya. Kalau kemarin itu sempat keliling-keliling di ini nyari sengon, karena sekarang saya nggak ada waktu ya, karena saya kerja dan nyambi itu ya. Sekarang saya fokus saja ya ke tanaman ya, fokus nanam aja karena nggak ada waktu sekarang. Kalau dulu kan masih bujang ya, keliling-keliling ya, oke lah ya. Itu ya memang setiap daerah itu pasti ada yang nyetor ya Mas Bro. Kalau dia skalanya besar, cari pengepul atau yang store ke pabrik. Setiap daerah itu ada ya, baik itu untuk triplek, baik itu untuk ekspor, untuk panel ya, banyak ya. Itu pasti dia butuh kayu yang ratusan ton ya, bahkan mereka ribuan ton ya kontraknya. Jadi butuh kayu, dan mereka setiap ini kadang-kadang kurang-kurang ya untuk nyari stok kayu. Tapi ya itu kita harus tahu perkiraan harganya. Kalau kita memang apa mau jual kayu, kita tahu, harus tahu diameternya berapa, ininya berapa, kira-kira apa namanya masuknya berapa. Jadi jangan sampai kita jual rugi ya, atau enggak kita kibikan. Yang biasanya kalau apa, kalau kayu albasia, kayu sengon itu dia sistemnya borong. Kalau biasanya kalau ngepul itu borong berapa, setengah perempat atau sehektar itu sistemnya borong ya. Kalau enggak biasanya ada isi yang sistemnya kemarin itu yang buat panel itu, tangga saya itu ada yang sistemnya kepul, tapi memang harganya sekibiknya lebih murah. Memang batang-batang kecil sih ya, kalau batang yang gede pasti harganya ini. Kalau kemarin itu sekitar 600-700. Kalau kepul itu murah, tapi kalau kita jual ke
ke panglong atau kita ke furniture lebih harganya lebih wow fantastik. Tapi kalau untuk borong pengepul kita harus luas lahannya dan memang kita harus tahu hitungannya ya. Jadi jangan sembarangan kita ngasih harga ya, ditawar seberapa kita maunya segini harganya, tapi setelah dihitung GBK-nya lebih dari itu ya nanti kita akan rugi ya. Nanti kalau harga akasia ya tergantung diameternya ya. Tahu saya 600 sampai 700 per kubik, apa 700.000 dulu ya. Kalau dulu masih 5 tahun atau 7 tahun yang lalu ya. Sekarang udah mungkin ya di atas, mungkin udah di atas 900-an tergantung dia apanya berapa. Biasanya kalau di bawah 30 cm dia termasuk apanya murah, di bawah 30 cm diameternya akan lebih murah. Tapi kalau di atas 30 up itu lebih mahal karena ada kualitasnya. Dia biasanya kualitas 1, kualitas 2, nah itu menentukan harga kayunya. Jati pun seperti itu, semakin diameternya semakin wow, GBK-nya juga harganya semakin wow. Nah itulah kuncinya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.